Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jalan Kopi kita. Teteret, tetet, tetet, tetet. Guys, hari ini gua mau bahas tentang cerita ngalor ngidul santai sih. Tapi mungkin nanti ada manfaatnya untuk kalian atau siapapun yang mungkin singgah di channel ini. Tapi gue mau bilang dulu nih guys, kalau ini nih bukan berdasarkan para ahli di bidangnya atau apapun, ini cuman berdasarkan pengalaman dari gue aja guys. Dan pengalaman itu biasanya merupakan guru yang paling berharga. Jadi dalam kehidupan guys, kita itu tidak usah terburu-buru dalam menentukan sesuatu. Jadi topiknya jangan terburu-buru dalam menentukan sesuatu. Semua yang kita putuskan itu harus betul-betul kita pikirkan dengan baik-baik. Jadi jangan nanti tentang apapun itu, tentang pekerjaan, tentang pacar, tentang pasangan, ya kan? Terus tentang kuliah lah misalnya gitu. Itu jangan pernah anda ini guys terlalu mendengarkan orang lain. Karena apa? Nantinya yang menjalani itu diri kita sendiri ya gitu. Ini bukan masalah penyesalan atau tidak penyesalan, tapi apapun itu kalau kita lakukan dengan memang kemauan kita, itu enggak perlu energi yang lebih gitu. Jadi contoh misalnya kamu sekarang udah umur 17 tahun lah, udah lulus SMA misalnya kayak gitu. Terus ditanya mau kuliah kemana, sedangkan lu misalnya belum pengen kuliah nih guys. Ya udah, memang enggak usah kuliah dulu gitu. Berhenti dulu, tarik napas dulu sebentar gitu kan. Nikmati dulu apa yang ada di sekitar kamu lah pokoknya. Tapi yang penting dari semua itu, jangan pernah melanggar sesuatu yang sudah kaidahnya. Dalam artian lu boleh nih jalan kemana gitu kan. Cara orang masing-masing kan masalahnya, tapi tetap ada relnya. Contoh, lu boleh nih bergaul sama siapapun, asal lu kagak ikut yang aneh-aneh. Terus ada yang bilang nih, mana mungkin kalau ada yang bergaul dengan orang aneh-aneh yang kagak ikut-ikutan. Itu tergantung lu. Makanya gua sekarang cerita di sini itu untuk mengingatkan. Jadi standar itu ada di lu. Orang itu hanya bisa mengurusi sesuatu yang sifatnya di luar lu, eksternal dari lu. Tapi tentang internalnya, tentang semua yang akan lu lakukan, lu pikirkan, semua itu tergantung lu sendiri. Lu adalah pengambil keputusan kedua setelah takdir dari Tuhan Allah mestinya. Karena saya muslim, saya bilang Allah ya. Itu kalian adalah pengambil keputusan kedua setelah takdir yang diberikan oleh Allah, saya katakan. Jadi jangan pernah takut gitu. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini terlalu tamak guys. Tamak itu dalam artian semuanya pengen dipikirkan sendiri sampai ke ujung-ujungnya. Itulah yang membuat akhirnya hidup itu penuh dengan beban, sampai depresi, sampai bipolar dan lain sebagainya. Karena kenapa saya bilang kita, karena saya juga pernah di fase itu gitu kan. Itu kepingin semua kita urus sendiri, kita yang menentukan semuanya. Nggak bisa kayak gitu. Kita itu hanya diminta berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, makanya karena kita diminta untuk berusaha semaksimal mungkin, kita harus putuskan garis awal kita, start kita itu memang start yang kita inginkan, bukan startnya si A, bukan startnya si B, bukan startnya si C. Terus ada yang nanya misalnya, kalau orang tua yang minta gimana mbak gitu kan.
Atau kalau apa namanya, saudara yang minta gimana kak, misalnya kayak gitu. Masa kita misalnya orang tua yang minta tidak dituruti? Bukan gitu guys. Jadi orang tua itu wajib dihormati, wajib untuk dihargai. Apalagi kita misalnya di dalam yang beragama Islam ya, birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya, dan kalau tidak dilaksanakan itu dosa besar, durhaka namanya ya. Itu dosanya tidak cuma di akhirat tapi juga dimulai dari dunia kalau dosanya durhaka sama orang tua. Tapi ada cara-caranya. Ini juga gue dulu kagak tahu guys, pas masih muda-muda dulu. Taunya udah tua, udah dewasa kayak gini baru tahu. Dalam artian, orang intinya kalian harus tahu konsepnya dulu. Konsep dari orang tua itu menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yakini semua orang tua manapun sewajarnya ya, yang wajar, yang normal, itu pasti akan memikirkan kebaikan untuk putra-putrinya. Ya. Tetapi caranya dan pemikirannya masing-masing tergantung kemampuan dan apa yang diyakini oleh orang tua Anda gitu loh. Jadi tidak bisa disamakan. Nanti lulu pada apa namanya, pada curhat, enak banget ya lu punya orang tua begini, orang tua gua kagak begini. Nggak bisa kayak gitu guys. Lu beda-beda, masa orang tua lu suruh sama? Nggak bisa kayak gitu. Jadi yang penting kalau misalnya lu berbeda pendapat sama orang tua lu, yang lu harus lakukan, lu harus diam dulu. Terus jangan bantah apapun, tetapi nanti kalau orang tua lu udah agak santai dan tidak lagi berfokus pada sesuatu yang jadi permasalahan itu, lu mulai masuk pelan-pelan menyampaikan, gini loh sebenarnya tujuannya aku tuh gini, bu, ma, atau pa, atau ayah gitu kan. Apa ayah dan ibu atau mama papa berbeda tujuannya sama saya, misalnya kayak gitu kan, pasti tanya tuh orang tua, maksudnya gimana gitu kan. Maksudnya saya yakin gitu kan, kalau mama sama papa atau ibu sama ayah itu punya tujuannya sama dengan saya, yaitu pingin saya bahagia dan pingin yang terbaik kan buat saya. Nah itu kalau menurut saya yang dimaksud, yang dimaui ayah sama ibu itu atau mama sama papa itu kok kayaknya tidak membahagiakan saya dari awal. Gimana saya bisa mencapai finish yang bahagia kalau dari awal aja udah nggak bahagia dalam menjalaninya? Tolonglah mengerti. Itu insya Allah kalau satu, intonasi yang Anda berikan baik, halus, sopan, menghormati. Dua, timingnya tepat. Jangan pas papanya kamu atau mamanya kamu pas capek kamu ngomong aja, gak bisa kayak gitu. Kamu harus pahami lawan bicara kamu. Terus ketiga, misalnya pun tetap tidak bisa tidak bisa sama kata mufakatnya itu, tujuannya tidak bisa disamakan, jangan sampai ngasari orang tua. Diam saja dulu, biarkanlah waktu. Yang penting kamu tetap di rel kamu juga. Maksudnya kalau itu memang tidak membahagiakan kamu, apalagi sampai misalnya tentang perjodohan atau tentang kuliah yang kamu nggak fashionnya di situ, terus kamu maksakan, nantinya juga kan merugikan orang tua. Kalau misalnya kamu rumah tangganya hancur atau misalnya kuliahnya putus di tengah jalan, kan malah merugikan orang tua juga gitu kan. Jadi diam aja dulu, diam. Karena diam itu ternyata adalah kunci penyelesaian terhebat dari orang-orang yang sudah menghebat. Oke, sampai di sini dulu ya guys, cerita ngalor ngidul hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan kata-kata, mohon maaf lahir batin. Dah.